tanpa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang-orang sekitar kita banyak yang sahur tetapi tidak kuat untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis qudsi, hadis qudsi adalah firman Allah tetapi tidak masuk dalam Al-Qur'an. Dalam hadis qudsi yang kurang lebih Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi tafarraqna ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illam taf'al mala'tu yadaka sublan wa lam asudda faqraka tafarraqni ibadati amla sadraka ghinan wa illa taf'al mala'tu yadaka sublan wa lam asudda faqraka. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, ya ibadi wahai hambaku, tafarraq li ibadati, bersegeralah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Segera, jangan ditunda-tunda, jangan dimundur-mundur, apalagi ditinggalkan. Begitu azan berkumandang misalnya, langsung sudah azan, langsung. Yang kadang kita udah azan, nanti dulu sebentar gitu. Allah perintahkan tafarraq li ibadati, segera, jangan dimundur-mundur, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, apalagi ditinggalkan. Amla sadraka ghinan, jika kita berbuat hal seperti itu, amla sadraka ghinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam dada kita atau hati kita ghinan, rasa kekayaan, kecukupan. Atau bisa diartikan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita kaya, yang utama rasa kaya, rasa cukup. Wa illa taf'al mala'tu yadaka sublan, jika kamu tidak berbuat seperti itu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bersegera, diundur-undur, ditunda-tunda, dinanti-nanti, atau bahkan ditinggalkan, mala'tu yadaka sublan, maka aku akan menjadikan tangan kamu itu penuh dengan kesibukan. Jadi sibuk. Walam asudda faqraka, tetapi aku tidak menghilangkan kefakiran kamu. Jadi sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mentaati perintah Allah. Jika kita tidak bersegera, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita terus rasa fakir, rasa kurang. Sehingga karena rasa kekurangan kita menjadi sibuk untuk mencukupi kebutuhan kita. Mala'tu yadaka sublan, sehingga hari-hari kita sibuk buat usaha, tangan kita sibuk penuh dengan gawean gitu bahasanya, pagi, siang, sore, malam, pokoknya sibuk ya. Paginya di rumah buka warung gitu kan, jam 7 pagi berangkat ke kantor, masih nggak cukup pulang kantor nge-grab, masih nggak cukup lagi di rumah malam ada orderan ngurut misalnya kan gitu. Jadi sibuk terus hari-hari, tetapi kurang terus, rasanya kurang terus. Namun bahasa Sunda ya, capek gawe tapi teka pakai. Hari-hari neangan duit tapi ngomongnya teboga duit. Hari-hari neangan duit tapi lo mintanya teboga duit. Padahal di pagi sampai malam dia neangan duit. Kenapa itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menanamkan rasa kecukupan dalam dada kita. Kenapa tidak cukup? Karena dalam menjalankan perintah Allah
kita tidak bersegera. Allah perintahkan tafarruq li ibadati. Karena rasa cukup ini bukannya banyak duit. Banyak orang yang uangnya banyak tetapi rasa kurang terus, sehingga punya orang lain diembat, ya, bukan milik kita dihajar sama kita usaha tipu-tipu. Tapi ada orang yang hari-hari ibadah tapi merasa cukup saja, alhamdulillah. Rumah yang penting gak bocor, begitu. Ya itu hanya bisa didapatkan apabila kita dalam perintah Allah tafarruq, segera. Atau jadikan kita orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu akan kita dapatkan. Tetapi kalau itu tidak kita jalankan, dada kita rasanya akan kurang terus. Sehingga bagi Nabi SAW sabdakan, tidak ada hal yang bisa memenuhi daripada mulutnya anak Adam kecuali tanah. Ya. Kalau sudah mati baru cukup. Kalau belum mati terus kurang. Maka ini latihannya dari ketika ada perintah Allah segera. Ini latihannya. Kalau dalam perintah Allah kita nggak segera, sampai mati kita akan terus. Sebelum mati datang kepada kita terus rasanya kurang terus. Seperti itu. Tafarruq li ibadati amla sadruka ghinan. Wa illa taf'al mala'tu yadaka subulan. Segera dalam perintah Allah. Ada azan berkumandang, Allah panggil segera. Ini ada perintah, nanti sebentar lagi ada perintah zakat. Terutama yang punya zakat mal, segera. Jangan mundur-mundur, kan mundur-mundur nanti habis buat beli baju lebaran dan sebagainya. Sehingga kita tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah usaha untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa ini besar sekali untungnya. Ya. Dari segi dunia maupun segi akhirat. Untung orang takwa ini. Orang takwa ini hidupnya nggak akan susah. Orang takwa hidupnya nggak akan tenggelam dalam masalah. Masalah ada, tetapi dia tidak akan tenggelam dalam masalah. Tidak akan kesusahan yang begitu susah. Karena salah satu Ramadan ini maksud tujuannya untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Karena ini adalah salah satu hadis Nabi SAW. Seorang sahabat minta nasihat. Asini ya Rasulullah, nasihati aku. Abu Dzar kalau tidak salah. Maka baginda Nabi SAW bersabda, alaika bitaqwallah. Hendaknya kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ra'sul amri kulli. Karena sesungguhnya itu takwa adalah pangkal dari segala permasalahan. Takwa adalah pangkal dari segala permasalahan. Saya diceritakan oleh satu orang ulama, Nabi Musa alaihissalam ketika membawa Bani Israel setelah nyebrang daripada Laut Merah, ya, yang Allah SWT belah, maka ketika itu orang-orang Bani Israel sedang bertakwa kepada Allah SWT. Yakin, karena belum lama melihat mukjizat Nabi Musa, kehebatan Allah Subhanahu wa taala di mana Laut Merah dibelah. Dan dibelahnya ini ajib. Karena mereka ada 12 suku, maka menjadi 12 jalur, 12 jalan di dalam lautan. Maka mereka benar-benar yakin. Dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka tersesat dalam satu lembah yang disebut namanya Lembah Tih. Di lembah ini adalah lembah yang sangat panas sekali, tidak ada sedikit pun hujan yang turun di lembah tersebut. Bahkan tidak ada rumput yang tumbuh. Tetapi ketika itu orang-orang Bani Israel yang bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka semua sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang taat-taatnya. Tersesat di lembah tersebut selama 40 tahun. Tetapi karena mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, mereka ingin makan, lapar, maka langsung Allah turunkan makanan dari langit, manna wassalwa. Turunkan oleh Allah SWT. Mereka ingin minum, Allah perintahkan langsung kepada Nabi Musa, wadrib bi'asokal hajar. Pukul itu batu, maka memancar 12 mata air.
Bahkan wanita-wanita mereka ada yang melahirkan. Ketika mereka melahirkan, anaknya lahir, keluar langsung pakai baju. Jadi lahir sudah pakai baju. Dan bajunya itu bisa ikut besar sebagaimana anaknya tadi. Tetapi ketika mereka sudah hilang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam masalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apabila kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Siapa yang enggak punya masalah? Yaj'al lahu makhraja, Allah yang memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi rizkinya bukan nunggu gajian. Ada rizki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di luar daripada perkiraan kita. Kalau ada perkiraan kita ini masih rizki yang disangka-sangka, tetapi ini rizki yang di luar perkiraan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, min amrihi yusra, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dari setiap permasalahannya. Dikasih kemudahan, tadi dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhirat, walladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang yang bertakwa mereka akan digiring oleh Allah SWT ke surga berombong-rombong. Masuk ke surganya digiring dengan berombong-rombong. Digiring masuk ke surga. Orang mah susah digiring masuk ke neraka gitu. Tapi ini digiring masuk ke surga. Masya Allah. Maka apa takwa ini hadirin mulia? Ya. Kalau secara bahasa kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajibnya. Bagaimana perintah-perintah Allah terutama kita jalankan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Satu ulama memberikan satu hal untuk bagaimana mengetes atau mengoreksi diri saya ini orang yang bertakwa atau bukan. Jadi orang yang bertakwa ini katanya, orang yang bertakwa ini adalah orang yang takut kepada Allah ketika sendirian. Takut kepada Allah ketika sendirian. Ada kesempatan untuk berbuat curang, ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Orang lain tidak tahu kalau kita buat aman-aman saja, tetapi dia merasa Allah melihat. Ana akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka ini orang bertakwa. Kalau kita lagi berjamaah begini kan kayaknya orang soleh semua kan. Tapi ketika pulang ke rumah di mana nggak ada yang lihat, ini ada duit siapa nih? Bisa saja kita embat. Kalau kita nggak takwa. Tapi kalau dia takwa, dia takut. Ini bukan milik saya. Atau mungkin ketika berjamaah sama-sama kita orang soleh. Ketika kita di dalam suatu ruangan pegang HP sendirian, perkara-perkara maksiat kita lihat. Ya, ketika di luar istighfar antum, aduh, kan gitu kan. Gitu. Tapi ketika sendirian dinikmati. Ada apa namanya gambar artis ketika lagi puasa masa ngeliatin fotonya artis cewek cantik. Tapi ketika sendirian kita lihat, cantik juga ya ternyata. Berarti kita belum takwa. Kalau kita masih seperti ini, kita terjauh daripada pertolongan Allah yang tadi. Yaj'al lahu min amrihi yusra, yaj'al lahu makhraja, atau wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi mendeteksi saya ini orang bertakwa atau belum? Saya ini sudah layak menjadi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala belum? Maka itu deteksinya. Sehingga kembali nanti ke rumah, ternyata saya ini orang yang takut kepada Allah ketika rame-rame atau ketika sendirian, kan gitu kan. Kalau kadang ketika seperti ini di podium, kelihatan kayak penampilannya kayak wali gitu kan, kayak nabi ya. Tapi ketika sendirian, masya Allah, lebih bejat daripada seorang penjahat. Maka ini hadirin yang sama-sama harap ridho Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita orang yang bertakwa. Bahkan bukan hanya diri kita, apabila kampung kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, minimal yang wajib. Dalam tuntutan takwa ini minimal yang wajibnya kita jalankan. Kalau sunnah ini beda, derajatnya tambah lagi. Orang-orang yang sibuk menjalankan sunnah-sunnah, menambah dari yang wajib dia jalankan, tidak henti-hentinya menambah kedekatan kepada Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnah, maka dia akan menjadi wali-walinya Allah. Allah berfirman dalam hadis, di mana Allah, aku akan menjadi tangannya yang dia memegang, menjadi lisannya yang dia bicara, menjadi matanya yang dia melihat. Sehingga wali Allah ini kalau ngomong panas, pengen hujan, ini insya Allah sekejap lagi hujan, kan gitu. Kamu ngomong nggak hati-hati, nanti kamu nggak bisa ngomong, akhirnya nggak bisa ngomong dia. Kamu mata buat lihat, kalau mata kamu buat lihat, nah mendingan mata kamu nggak usah lihat saja, mata nggak lihat dia nanti. Itu. Ini wali-wali Allah. Orang bukan hanya menjalankan kewajiban, tetapi menambah mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Kalau masyarakat bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan masyarakat kampung tersebut menjadi barokah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Silakan Bapak RT, Bapak RW, kalau pengen warganya sejahtera, ajak warganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ajak laki-lakinya melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan keberkahan di tempat tersebut. Di daerah Ternate, mertua saya kemarin ke sana. Di situ ada suatu pulau, nggak terlalu besar. Tetapi di pulau tersebut itu semua laki-lakinya sholat 5 waktunya berjamaah. Kehitung, yang nggak berjamaah kehitung. Maka ajib dari pulau di situ, itu pulau itu penghasil daripada sayur-sayuran, cabai, tomat, pada kecil pulaunya di tengah-tengah lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan keberkahan. Kita di Indonesia ini masya Allah subur makmur, apa bahasa lok jinawi kemana. Tetapi orang-orang Islamnya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabai harga mahal, tomat harganya mahal, bawang harganya mahal. Cabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ke India Pak, alhamdulillah 3 kali ke sana. Saya survei juga. Perjalanan berapa kota saya datangi, perjalanan naik kereta, naik bis, saya tidak pernah melihat yang namanya gunung warnanya hijau. Gunung terjal gersang, tumbuh rumput 1-2 rumput, kadang-kadang cuma 1 pohon di antara gunung tadi di padang. Nggak lihat saya kayak di puncak kayak di sini. Kalau Bapak ke sana atau yang pernah ada ke sana, teman-teman jamaah pernah ke sana, kalau kita lewat jalanan warnanya hijau, di sana jalanan warnanya bukan hijau, warnanya coklat, debu semua. Tetapi masuk ke pasar harga cabai murah, harga tomat murah, harga bawang murah, bahkan harga daging sekilo cuma 20.000. Di sana nggak boleh makan daging sapi, yang dipotong daging kerbau, harganya sekilo cuma 20.000. Padahal mereka orang Hindu, orang di luar Muslim nggak usah dipikirin. Karena kalau bahasa kita mereka ngontrak hidupnya gitu ya. Yang ada masalah dengan Allah ini orang beriman. Orang Islamnya sholat 5 waktunya berjamaahnya full. Bahkan berjamaah 5 waktu seperti sholat Jumat. Saya pernah di satu kota namanya kota Bhopal, baru sampai di kota tersebut, di tengah kota, bahkan pinggir kanan kiri pasar. Habis sholat duhur, habis salam-salam, kita suruh berdiri iklan bahwa nanti setelah sholat badiah ada tausiah gitu. Begitu salam imam salam kanan kiri kita suruh berdiri, begitu bangun lihat ke belakang saya nggak gebek. Ini perasaan bukan hari Jumat, penuh. Sholat 5 waktu penuh. Bahkan bukan hanya sholat 5 waktu, sholat duha pun banyak yang sholat. Di sini mah boro-boro. Ya. Sholat duha orang-orang banyak. Malam-malam pun ada orang yang sholat tahajud 1-2 gantian datang. Sehingga kelihatan masya Allah berkahnya. Maka ini semata. Jadi siapa yang jadi ketua lingkungan RT RW ajak warganya untuk minimal laki-lakinya sholat 5 waktu berjamaah. Ajak wanita-wanita kita dinasihati untuk menutup aurat dengan sempurna. Nah, kita usaha saja, karena hasil adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah hadirin sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah usaha Ramadan menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah sebagai barometer apakah saya sudah bertakwa. Nanti bisa cek sendiri, saya ini orang yang takut kepada Allah dalam kesendirian
atau orang yang takut kepada Allah hanya kemunafikan ketika bersama-sama rame-rame ada orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.